Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati Tarigan dengan NIM 2410202002. Dosen pembimbingnya Ibu Tika Emiluda. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPT saya, yaitu yang berjudul Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK pada sekolah. Nah, setiap anak memiliki hak asasi yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun, pada realitanya anak berkebutuhan khusus masih sering menghadapi hambatan kompleks baik dari segi aksesibilitas maupun stigmatisasi sosial. Meskipun kebijakan pendidikan inklusi telah dirancang, tantangan di lapangan seperti kurangnya tenaga pendidikan yang kompeten, sarana prasarana yang belum memadai, serta kurikulum yang kurang fleksibel menyebabkan potensi unit yang dimiliki ABK seringkali tidak terfasilitasi dengan maksimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat yang cenderung memandang keterbatasan fisik maupun intelektual sebagai penghalang produktivitas. Padahal yang dengan identifikasi dini dan layanan intervensi yang tepat, ABK memiliki peluang yang sama untuk tumbuh mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi penanganan yang efektif guna menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan sportif, sehingga setiap anak dapat berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik mereka demi masa depan yang lebih inklusif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ABK? ABK itu ialah anak berkebutuhan khusus atau sering kita kenali dengan singkatan ABK. ABK itu yang dimiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, seperti ketidakmampuan mental, emosi atau fisik yang berbeda. Nah, sementara Hayward menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan fisik, mental, dan emosi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang lainnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak tersebut. Nah, untuk memahami anak berkebutuhan khusus itu, berarti kita harus melihat adanya berbagai perbedaan bila dibandingkan dengan keadaan normal, mulai dari keadaan fisiknya sampai mentalnya. Nah, perbedaannya itu yang pertama adalah perbedaan interindividual dan intraindividual. Nah, tujuan utamanya bukan memaksa anak mengejar ketertinggalan kurikulum umum, melainkan menggali dan mengasah bakat atau kemampuan spesifik yang dimiliki anak agar mereka memiliki keahlian yang menonjol di bidang tertentu. Faktor penghambat pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang pertama ialah hambatan eksternal, yaitu dari lingkungan dan pedagogis. Yang kedua ialah dari hambatan psikososial atau stigma dan sikap. Yang ketiga ialah hambatan administratif dan kebijakan atau dari struktural. Selanjutnya ialah hambatan ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Yang selanjutnya ialah hambatan komunikasi dan bahasa. Nah, kesimpulannya, anak yang ABK tadi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Solusi bagi pendidikan ABK terletak pada penciptaan ekosistem inklusif yang integratif, di mana kurikulum fungsional dan teknologi asistif
kolektif menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian. Diperlukan kolaborasi multidisiplin antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk meruntuhkan stigma serta memperbaiki regulasi agar lebih fleksibel terhadap kemajuan individu dengan fokus pada pengembangan keterampilan hidup dan aktualisasi diri. Pendidikan bagi ABK diharapkan mampu mencetak individu yang tidak hanya mandiri secara personal, tetapi juga berdaya dan diterima sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya paparkan dari materi saya yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat teraplikasikan sebagai guru untuk membuat jika ada muridnya yang ABK, untuk membuat lebih keadilannya dan memberikan dampak yang baik pada anak muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.